min syarri, bukan min syarri, tapi min syarri. Jadi min sya. Jadi ketika dengungnya nun sukun ketika mau disamarkan itu sudah pada makhrajnya, siap-siap ke makhrajnya shin. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bunyi nun sukunnya itu udah masuk, siap-siap ke masuk sifatnya shin juga. Nah, apa saja sih sifatnya dari shin ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail dan mengurai secara detail hukum apa saja sih yang terkandung dalam surah Al-Falaq ayat yang kedua ini, baik dari sisi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya. Di mana ayat ini berbunyi min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu bunyi ayat yang kedua. Kemudian apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membaca ayat yang kedua ini, dan apa saja sih kesalahan yang sering terjadi saat membaca ayat ini? Baik, yang pertama yaitu pada kata min syarri. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ini disebut dengan ikhfa. Ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ikhfa ikhfa akrob. Ikhfa akrob yaitu ikhfa yang letaknya paling dekat. Paling dekat dari mana? Yaitu dari makhrajnya nun. Hurufnya apa saja? Yaitu ta, to, dan dal. Contohnya seperti apa? Antum, minto, atau dal, andartahum. Nah, seperti itu. Jadi ketika membaca ikhfa ini, maka nun sukunnya lebih jelas. Jadi tidak terlalu samar meskipun dia masuk kategorinya ikhfa, ya. Kemudian yang kedua yaitu ikhfa abad, ya, ikhfa abad. Ikhfa abad itu yaitu ikhfa yang paling jauh, ya. Ikhfa yang paling jauh dari makhrajnya nun. Hurufnya apa saja? Qaf dan kaf. Contoh, min qablikum in kuntum. Nah, ikhfa abad ini yang bunyinya nun sukunya itu sudah mulai benar-benar samar banget sampai kedengaran berbunyi ang. Nah, jadi cuma 2 huruf ini yang bunyinya ang, teman-temannya ikhfa. Jadi keliru jika teman-teman semua menganggap huruf ikhfa itu bunyinya ang, seperti itu. Jadi ikhfa itu tidak semua harus berbunyi ang. Jadi disamarkan ke makhrajnya masing-masing huruf, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ikhfa awsat. Ikhfa awsat itu yaitu ikhfa pertengahan, posisinya letaknya di antara akrob dan abad. Hurufnya apa saja? Yaitu selain yang tadi ta, to, dal, dan qaf, kaf. Contohnya shin, kemudian sin, kemudian sod. Nah, seperti itu. Itu termasuk dalam kategori ikhfa awsat. Nah, bagaimana cara mengucapkan huruf ikhfa awsat ini? Yaitu disamarkan ke huruf setelahnya.
setelahnya. Jadi ke makhraj, lupa, ke makhraj huruf setelahnya. Jadi kalau nun sukunnya ini bertemu dengan shin, maka bunyi nun sukunnya tuh disamarkan ke makhrajnya shin. Min syarri, bukan min syarri, tapi min syarri. Jadi sya, min sya, min sya. Jadi ketika dengungnya nun sukun ketika mau disamarkan itu sudah pada makhrajnya, siap-siap ke makhrajnya shin. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bunyi nun sukunnya itu sudah masuk, siap-siap ke masuk sifatnya shin juga. Nah, apa saja sih mas sifatnya dari shin ini? Sifatnya shin ini yaitu tafasyi. Yang paling kelihatan adalah tafasyi. Tafasyi itu apa? Menyebarnya nafas melalui bagian samping lidah. Nah, misya, sya. Nah, seperti itu. Itu termasuk dalam kategorinya sifatnya tafasyi, teman-teman. Nah, berbeda dengan huruf sin. Huruf sin itu yang paling menonjol adalah sifat sofirnya. Sin ya, sin itu yang seperti ini. Nah, yang tidak ada titiknya. Kalau shin, yang ini yang ada titiknya. Ya, sofir. Jadi atau disebut juga dengan desis, atau disebut juga dengan siulan. Nah, siulannya sin ini ya adalah mirip dengan desis angsa. Mohon maaf, kok desis angsa, yaitu mirip dengan desis ular. Jadi minsa itu kalau sin, tapi di sini menggunakan shin, jadi minsya. Jadi berbeda kan bunyinya, karena nun sukunnya itu memang disamarkan ke hurufnya ini gitu, huruf setelahnya. Nanti kalau ketemunya shin ya samarkan ke shin, kalau ke sin, kalau ke sod, sod. Jadi posisikan ke makhrajnya masing-masing. Makanya diperlukan kita paham makhraj untuk kebutuhan ketika bertemu dengan hukum-hukum yang seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya apalagi yang perlu kita perhatikan, yaitu pada kata khalaqa. Nah, khalaqa. Nah, makhrajnya kha itu letaknya pada adnal halqi. Adnal halqi itu apa? Yaitu bagian ujung tenggorokan. Ya, dia memiliki sifat yakh. Nah, dia memiliki sifat yang namanya suaranya ngalir, atau disebut juga dengan rokhawah. Ya, jadi sifatnya ngalir. Yakh. Nah, bukan yak. Nah, tapi yakh. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan itu. Kemudian yang terakhir yaitu pada huruf qafnya ini. Qafnya ini mempunyai hukum tajwid, yaitu qol, qolah, kubro. Qalqalah kubro itu apa? Yaitu huruf qalqalah. Huruf qalqalah, hurufnya apa? Qaf, to, ba, jim, dan dal. Huruf qalqalahnya hidup ya. Hidup itu maksudnya apa? Dia berharokat kasroh, fathah, ataupun kasroh, ataupun dhammah. Berarti huruf qafnya huruf qaf hidup. Berarti qaf ini yang hidup, gitu kan? Dan dibaca waqaf. Maka disebut dengan qalqalah kubro. Jadi bacanya adalah khalaqa. Nah, seperti itu. Jadi dibaca qalqalah kubro. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dipantulkan.
ke makhraj aslinya. Nah, khalaqo bukan khalaqe tapi khalaqo bukan khalaqe. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Jadi itu yang menjadi catatan pada ayat yang kedua ini pada surah Al-Falaq. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan shin harus dibaca ikhfa awsat, yaitu disamarkan ke makhraj huruf shinnya ya. Kemudian pada pengucapan syarri, nah ini menggunakan shin bukan sin, lebih kuat tafashi, yaitu menyebarnya nafas melalui bagian samping lidah. Kemudian yang selanjutnya yaitu khalaq, pada kata khalaq. Nah, hati-hati itu harus memiliki suara yang mengalir atau khawa. Kemudian pada yang huruf terakhir yaitu khalaq, itu dibaca qalqalah kubra, di mana harus dipantulkan dan dipantulkan ke makhraj aslinya. Seperti itu teman-teman pembahasan mengenai ayat yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan tentang hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like video ini. Dan jangan lupa komen jika ada yang ingin kita bahas secara detail di video-video selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.